warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bella Francisca Sari dengan nomor NIM 19021080030. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip entrepreneurship. Yang pertama, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan atau yang biasa disebut calculated risk taking. Calculated risk taking yaitu setiap aspek bisnis selalu berhadapan dengan risiko kegagalan. Namun, ia harus berani memulai dengan perhitungan yang cermat karena kesuksesan tidak akan pernah tercipta jika usaha tidak pernah dimulai. Dalam melakukan suatu usaha, banyak faktor yang diperhitungkan, baik faktor-faktor yang sifatnya mendorong keberhasilan maupun sebaliknya faktor-faktor yang menyebabkan risiko kegagalan. Dengan perhitungan yang cermat, seorang wirausaha harus mampu menganalisis peranan faktor pendorong dan meminimalisasi peranan faktor penyebab kegagalan. Semakin besar keyakinan wirausaha pada dirinya sendiri, semakin besar kemampuan dirinya untuk mempengaruhi hasil dari keputusan-keputusannya, dan semakin besar kesediaan untuk mencoba, berkreasi, dan berinovasi yang dalam pandangan orang lain sebagai berisiko. Yang kedua, memiliki komitmen dan berkemauan yang keras, atau yang biasa disebut commitment and perseverance. Commitment and perseverance yaitu komitmen terhadap usaha dan kemauan yang keras untuk mencapai sasaran, merupakan aspek yang paling pokok dari seorang wirausaha. Dengan memiliki karakteristik tersebut, seorang wirausaha akan mengabdikan dirinya secara total terhadap usaha yang ditanganinya. Dalam pendirian usaha baru atau untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, seiring para penanam modal atau investor menguji terlebih dahulu sampai sejauh mana komitmen wirausaha yang bersangkutan dengan siap mengorbankan waktu istirahat. Hanya seorang yang memiliki kemauan yang keras yang akan berhasil dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kemauan yang keras, ia akan mudah menyerah bila dihadapkan pada kesulitan dan tantangan. Yang ketiga, memiliki kejujuran dan dapat dipercaya, atau integrity and reliability. Integrity and reliability. Integritas dan reliabilitas yang dimiliki oleh seorang wirausaha merupakan modal penting dalam rangka membangun dan mempertahankan kepercayaan semua klien. Agar seorang memperoleh kepercayaan dari orang lain dalam berusaha, maka ia harus memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Banyak orang mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan bisnis hanya karena tidak memiliki sifat jujur. Yang keempat, kreatif atau creativity. Kreatif atau creativity, kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Selain kreatif, hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Menurut Sumanto 1982, pemikiran kreatif itu sendiri didorong oleh dua faktor, yaitu pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Kuratko dan Hodges 1989 mengidentifikasi ciri-ciri orang yang kreatif sebagai berikut. Yang pertama, cerdas. Dalam hal ini, cerdas tetapi tidak berarti brilian. Kreativitas tidak berhubungan langsung dengan inteligensi yang tinggi.
Yang kedua, menghasilkan gagasan-gagasan. Nah, gagasan-gagasan yang cemerlang dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, memiliki imaji yang positif. Mereka tampil utuh seperti siapa dirinya. Yang keempat, memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekelilingnya dan perasaan orang-orang fleksibel. Dan yang terakhir, lebih memperhatikan makna dan implikasi tentang suatu masalah ketimbang hal-hal yang detail dari masalah tersebut. Yang kelima, percaya diri atau self-confidence. Self-confident, walaupun seorang wirausaha sering dihadapkan pada sejumlah rintangan yang sangat sulit, namun keyakinan akan kemampuan yang ada pada dirinya tidak pernah memudar, dan itu pula yang sering mendorong dia untuk melakukan upaya-upaya kreativitasnya. Menurut Sumanto 1982, untuk memupuk rasa percaya diri, seseorang harus yang pertama, mengenal dirinya sendiri. Dalam hal ini termasuk menyadari kelebihan dan mengakui kelemahan yang dimiliki. Yang kedua, percaya pada diri sendiri. Percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak kurang dengan apa yang dimiliki orang lain yang berhasil. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas tujuan-tujuan serta kebutuhannya dan bagaimana cara untuk mencapainya. Tujuan, kebutuhan, dan rencana tersebut harus dipahami betul sehingga akan menumbuhkan kepercayaan kepada diri sendiri. Dengan demikian, timbul pula kegairahan dan semangat untuk mencapainya. Yang keenam, tidak tergantung pada pihak lain atau independen. Independen, yaitu wirausaha harus memiliki kepribadian yang mandiri dan mencoba berupaya untuk mencapai harapan dan keinginan menurut cara dan gayanya. Namun, seorang wirausaha harus mengambil seluruh keputusan oleh dirinya sendiri. Hal ini juga tidak berarti bahwa seseorang wirausaha mesti selalu berkarya sendirian tanpa mengikut sertakan orang lain. Dalam setiap usaha memajukan kehidupan diri serta keluarganya, manusia wirausaha tidak suka hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah atau pihak lain di dalam masyarakat. Bahkan, manusia wirausaha juga tidak suka tergantung pada alam, misalnya cuaca dan kondisi alam. Manusia wirausaha tidak mudah menyerah pada alam. Justru manusia wirausaha selalu berupaya untuk bertahan dari tekanan alam dan bahkan jika perlu berusaha untuk menundukkan alam. Yang ketujuh, kemampuan bekerja sama dalam suatu tim atau team building. Team building yaitu wirausaha yang sukses adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang tinggi, tim yang solid dan tangguh sehingga membantu pengembangan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Keberhasilan seorang wirausaha dalam melibatkan diri dan membentuk suatu tim yang tangguh tidak terlepas dari kesediaannya untuk memahami kelemahan orang lain dan berupaya mengarahkan orientasinya pada pencapaian tujuan kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedelapan, berwawasan jauh ke depan atau yang biasa disebut foresight. Yaitu dengan wawasan yang berorientasi jauh ke masa depan, seorang wirausaha mampu menentukan tujuan dan rencana untuk jangka waktu tertentu atau beberapa tahun ke depan. Dengan kemampuan yang dimilikinya, seorang wirausaha berupaya mempersiapkan langkah usaha mandirinya secara hati-hati dan penuh perhitungan, menganalisis prospek usahanya pada masa yang akan datang, menganalisis keadaan pada masa depan termasuk perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, dan akhirnya menentukan strategi usaha.
perubahan struktur pasar, perilaku konsumen, kebijaksanaan pemerintah, keadaan ekonomi, dan kondisi persaingan merupakan contoh dari sekian banyak faktor yang harus dipahami dan dianalisis sedini mungkin jika seorang wirausaha ingin tetap menjaga kesinambungan usahanya. Yang kesembilan, memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan atau managerial and leadership. Managerial and leadership dilihat dari hakikat pekerjaannya. Seorang wirausaha adalah seorang manajer dan sekaligus pemimpin. Mereka harus mencapai peluang-peluang, memulai proyek-proyek, mengumpulkan dan mengelola sumber-sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya manusia, menentukan tujuan-tujuan untuk organisasi, membimbing, dan memimpin mereka untuk mencapai sasaran organisasi. Bagi seorang wirausaha, kemampuan manajerial dan kepemimpinan diperoleh tidak hanya terbatas dari lembaga pendidikan formal dan non-formal, tetapi diperoleh secara belajar sendiri dari berbagai sumber dan terutama melalui pengalaman langsung. Dalam memahami dan menerapkan manajemen dan kepemimpinan, seorang wirausaha tidak hanya cukup mempelajarinya sebagai suatu ilmu, tetapi dia menerapkannya dengan giat atau seninya sendiri. Oleh karena itu, penerapan seni atau gaya manajemen dan kepemimpinan oleh setiap wirausaha jelas berbeda, tergantung pada wirausahawan yang melaksanakannya. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.